I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Andika Hardiansyah, NPM 234111107 dari kelas manajemen 23B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen organisasi. Ini adalah tugas keempat saya, yaitu tugas pengantar manajemen. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Ini juga melibatkan koordinasi berbagai fungsi dan aktivitas agar organisasi dapat beroperasi secara optimal. Konsep-konsep seperti struktur, organisasi, pengambilan keputusan, dan motivasi juga merupakan bagian integral dari manajemen organisasi. Dan ini adalah beberapa contoh atau faktor-faktor ya. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Proses merumuskan tujuan organisasi, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, dan merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Ini melibatkan penentuan tugas, pengelompokan tugas-tugas tersebut ke dalam departemen atau divisi, serta penentuan hubungan kerja di antara anggota organisasi. Yang ketiga adalah kepemimpinan atau leading. Aktivitas yang terkait dengan motivasi, membimbing dan mengarahkan anggota organisasi agar mencapai tujuan. Ini juga mencakup konsep kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Dan di sebelahnya yaitu nomor 4, pengarahan atau directing. Memberikan arahan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas yang telah diorganisir. Ini mencakup komunikasi, delegasi, dan pengelolaan konflik. Yang nomor 5 adalah pengendalian atau controlling. Proses memastikan bahwa aktivitas organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengukuran kinerja, perbandingan dengan standar, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Dan nomor 6 adalah struktur organisasi. Ini juga merujuk pada tataan letak formal dari tanggung jawab, pemenang, dan hubungan kerja di dalam organisasi. Ini bisa berupa struktur fungsional, matriks, atau struktur berbasis proyek. Dan yang nomor 7 adalah budaya perusahaan. Antara lain yaitu nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan bersama yang membentuk kinerja lingkungan atau lingkungan kinerja. Budaya perusahaan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku anggota organisasi. Tepat sebelahnya yaitu nomor 8 adalah strategi manajemen. Merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan menciptakan keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir yaitu nomor 9 adalah inovasi dan perubahan organisasi. Membahas cara organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi serta merangsang inovasi untuk meningkatkan kinerja. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, manajemen organisasi menjadi kunci untuk keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu entitas
dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Sekian materi yang saya bawakan. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.